Guys, pernah nggak kalian ngerasain kalau sebuah keluarga bisa menyimpan rahasia yang lebih menyeramkan daripada sekadar cerita hantu? Bayangkan, tradisi yang seharusnya jadi kebanggaan, malah berubah jadi kutukan yang menjerat generasi berikutnya. Nah, di film Temurun ini, kita bakal diajak masuk ke dunia horor thriller yang penuh misteri, rahasia keluarga, dan ketegangan yang bikin merinding dari awal sampai akhir. Jadi siapin diri kalian, karena cerita ini bukan sekadar soal hantu, tapi tentang bagaimana masa lalu bisa temurun sampai menghancurkan hidup generasi selanjutnya. Cerita Temurun dimulai dengan sosok Dewi, seorang perempuan muda yang baru saja pulang kerja. Suasana terlihat normal, capek, penat, seperti hari-hari biasa. Tapi guys, justru dari momen sederhana inilah ketegangan mulai terasa. Saat Dewi masuk rumah, ia dikejutkan oleh ibunya. Dia, yang tiba-tiba memberikan sebuah kalung. Bukan kalung biasa, tapi lebih mirip jimat yang dipercaya bisa menangkal gangguan makhluk halus. Dari sini, kita sebagai penonton langsung dikasih sinyal, ada sesuatu yang gak beres di balik kehidupan keluarga Dewi. Pertanyaannya, kenapa dia begitu mendesak anaknya untuk memakai kalung itu? Apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi? Adegan ini sederhana, tapi berhasil bikin penonton penasaran. Karena tanpa harus menampilkan hal-hal menakutkan secara langsung, film ini sudah kasih atmosfer misteri yang bikin kita gelisah sejak awal. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Sena, adik Dewi. Karakternya langsung kontras banget dengan sang kakak. Kalau Dewi digambarkan sebagai sosok pekerja keras dan penuh tanggung jawab, Sena justru terjebak dalam gaya hidup yang bermasalah. Singkat cerita, ibunya Dewi mulai menunjukkan rasa takut yang semakin besar. Bukan sekadar karena masalah utang Sena, tapi karena ia merasakan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dia, sang ibu, tahu betul siapa mantan suaminya. Seorang pria yang konon memiliki ilmu gaib, bahkan sampai memelihara sesuatu yang tidak terlihat, untuk diwariskan secara turun-temurun. Naluri seorang ibu membuat dia sadar, ada tanda-tanda janggal bahwa keluarganya akan segera dipisahkan. Seolah ada bayangan besar yang terus mengintai, menunggu saat yang tepat untuk merenggut kebahagiaan mereka. Di sisi lain, kehidupan Sena makin terjerumus. Kamu kalau kita habis main gini, jangan lupa bersihin mobilnya. Berbekal wajahnya yang tampan, Sena memanfaatkan pesonanya untuk mencari keuntungan pribadi. Malam itu, Dewi terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Dalam suasana rumah yang redup, ia menemukan ibunya berjalan tanpa sadar, sambil memakan daun bidara. Adegan singkat tapi mencekam ini jadi tanda jelas, kalau ada kekuatan gaib yang mulai menguasai keluarganya. Setelah menenangkan ibunya dan menemaninya tidur, Dewi justru dibuat kesal oleh kedatangan Sena. Kagak mau lebih malam, sekalian pulang ya. Dengan wajah tengilnya, Sena seolah tak peduli pada keadaan rumah. Dewi menegurnya, mengatakan kalau ada telepon, seharusnya segera diangkat. Ia benar-benar kecewa, karena di saat ibunya mulai menunjukkan keanehan, Sena tetap saja tidak berubah dan terus jadi beban keluarga. Keesokan paginya, Dewi berangkat ke kantor desa bersama timnya. Ia bekerja di sebuah provider internet dan datang untuk memastikan pemasangan jaringan di kantor desa. Namun, sesampainya di sana, staf kantor mengatakan kalau kepala desa membatalkan kerjasama secara mendadak. Dewi pun kesal, bukan hanya karena kerja kerasnya sia-sia, tapi juga karena keputusan itu datang tanpa alasan yang jelas. Waktu pun berlalu cepat, matahari perlahan tenggelam, langit yang tadinya cerah berubah jadi gelap. Suasana sore berganti malam, seolah ikut menyiapkan panggung untuk sesuatu yang tak biasa. Malam itu, Dewi tertidur bersama ibunya di dalam kamar. Suasana rumah terasa begitu hening dan redup, hanya terdengar suara angin yang sesekali berhembus lewat jendela. Tapi di tengah keheningan itu, Dewi tiba-tiba mendengar sesuatu. Langkah kaki, pelan, tapi jelas. Ia terbangun, mencoba memastikan dari mana suara itu datang. Gerak-gerik mencurigakan terdengar dari luar rumah, membuat Dewi memberanikan diri membuka pintu.
dan disitulah ketegangan mulai memuncak. Dua orang tak dikenal, dengan wajah tertutup kain, tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Mereka langsung mengintimidasi Dewi, menanyakan keberadaan adiknya, Sena. Dari nada bicara mereka, jelas kalau kedua orang ini sudah lama menunggu dan menyimpan dendam terhadap Sena. Tapi apa sebenarnya kesalahan Sena di masa lalu? Film belum memberikan jawabannya. Situasi semakin kacau ketika sang ibu terbangun dan berusaha melindungi Dewi. Namun usaha itu justru berakhir tragis. Perkelahian singkat terjadi, dan malam itu menjadi saksi kehilangan besar bagi Dewi. Kedua pelaku melarikan diri, meninggalkan rumah yang kini berubah menjadi tempat penuh duka dan ketakutan. Akhirnya ibu dia ditemukan, Pak. Setelah polisi pergi, rumah itu terasa hampa. Hanya tersisa keheningan dan sisa-sisa duka. Beberapa saat kemudian, suasana rumah masih dipenuhi keheningan. Sena yang tampak kelelahan berjalan perlahan ke dapur untuk mengambil segelas air. Wajahnya kusut, menandakan rasa penyesalan dan kelelahan yang menumpuk setelah malam panjang penuh tragedi. Dari ruang tamu, Dewi duduk termenung. Tatapannya kosong, tapi di dalam dirinya masih menyimpan amarah dan kesedihan yang belum reda. Saat Sena melangkah melewatinya, Dewi kembali berbicara dengan suara lemah tapi tajam. "Sebenarnya apa yang kamu lakuin, Sena, sampai ibu harus kehilangan nyawanya?" Apa yang lo lakuin? Sena terdiam. Ia tidak berani menatap kakaknya. Udara di ruangan itu terasa berat, seolah waktu berhenti di antara keduanya. Jawab! Jawab! Lo tinggal jawab! Jawab aja! Jawab! Mereka berdua sama-sama lelah, tapi luka dan amarah di antara mereka belum juga menemukan titik tenang. Kamar itu masih menyimpan aroma kenangan. Udara dingin, sunyi, seakan waktu berhenti di dalamnya. Dengan langkah pelan, Dewi membuka kotak peninggalan ibunya, kotak yang selama ini tak pernah ia sentuh. Debu halus beterbangan, seolah menyambut tangan yang gemetar. Satu persatu benda kenangan dikeluarkan. Foto-foto lama, senyum kecil mereka bertiga, Dewi, Sena, dan ibu. Namun tiba-tiba, matanya berhenti pada satu foto yang berbeda. Foto ibunya bersama seorang pria. Ayah kandung mereka. Wajah yang sudah lama ia lupakan, wajah yang meninggalkan mereka tanpa pamit. Air mata Dewi menetes perlahan. Rasa rindu, marah, dan kehilangan bercampur jadi satu. Di saat itulah ia menutup kotak itu, seakan mencoba menutup luka lama yang kembali terbuka. Dewi berdiri, menatap kamar yang kini terasa kosong. Ia menekan saklar lampu. Gelap. Namun di balik gelap itu, tampak bayangan sosok ibunya berdiri di sudut kamar, diam, tak bergerak. Dewi menatap lekat, matanya membesar. Tangannya bergetar saat kembali menyalakan lampu. Cahaya menyala. Dan bayangan itu hilang. Kosong. Dewi terdiam. Di antara hening malam dan kenangan yang menyakitkan, hanya satu hal yang pasti. Ibunya masih di sana. Tidak sepenuhnya pergi. Keesokan paginya, suara keras dari luar rumah membangunkan Dewi dan Sena. Saat itu juga, datanglah sosok yang tak pernah mereka duga. Seorang pria parubaya, berdiri di depan pagar rumah dengan wajah menyesal. Ayah mereka. Orang yang telah pergi, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Dengan suara berat, ia mengucap bela sungkawa atas kepergian ibu mereka. Katanya, ia menyesal. Katanya, ia ingin menebus semuanya. Namun bagi Dewi dan Sena, luka itu sudah terlalu dalam. Mereka hanya menunduk. Antara rindu dan benci yang saling bertabrakan di dada. Ayah mereka kemudian berkata pelan, "Pindahlah bersamaku. Di rumah nenek, kalian akan aman, akan tenang." Dewi menatap Sena. Sena hanya diam. Tak ada pilihan lain selain mengikuti. Namun tanpa mereka sadari, di balik ajakan penuh kasih itu,
tersimpan rahasia kelam. Sebuah kutukan lama yang menuntut tumbal dari darah keturunan sendiri. Dan kini, giliran mereka yang akan menjadi bagian dari siklus mengerikan itu. Dewi, tolongin Mama. Dewi. Tolongin Mama. Mama. Dewi. Ini gua. Lu kenapa? Tadi ada Mama. Kagak ada Mama. Kagak ada Mama. Cuman gua doang. Cuman gua. Tarik nafas.